Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, ketemu lagi bersama saya Sakila Maifal. Di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai peristiwa pemberontakan yang ada di Indonesia. Di sini saya akan membahas 4 pemberontakan. Yang pertama yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Yang kedua, pemberontakan PKI di Madiun. Yang ketiga, pemberontakan PRRI dan Permesta. Dan yang terakhir yaitu pemberontakan APRA. Selamat menyaksikan. Baiklah, materi pertama yaitu pemberontakan Republik Maluku Selatan. Latar belakang pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Andi Aziz, Westerling, dan Somokil memiliki kesamaan tujuan, yaitu merasa tidak puas terhadap proses kembalinya RIS ke Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pemberontakan yang mereka lakukan menggunakan unsur KNIL yang merasa bahwa status mereka tidak jelas dan tidak pasti setelah konferensi meja bundar. Keberhasilan anggota APRIS mengatasi keadaan yang membuat masyarakat semakin bersemangat untuk kembali ke pangkuan NKRI. Namun, dalam usaha untuk mempersatukan kembali masyarakat ke Negara Kesatuan Republik Indonesia, terjadi beberapa hambatan yang diantaranya teror dan intimidasi yang ditujukan kepada masyarakat. Terlebih setelah teror yang dibantu oleh anggota polisi yang telah dibantu dengan pasukan KNIL, bagian dari Korps Special Tropen yang dibentuk oleh seorang kapten bernama Raymond Westerling yang bertempat di Batu Jajar yang berada di daerah Bandung. Aksi teror yang dilakukan tersebut bahkan sampai memakan korban jiwa karena dalam aksi teror tersebut terjadi pembunuhan dan penganiayaan. Benih separatisme pun akhirnya muncul. Para birokrat pemerintah daerah memprovokasi masyarakat Ambon bahwa penggabungan wilayah Ambon ke NKRI akan menimbulkan bahaya di kemudian hari, sehingga seluruh masyarakat diingatkan untuk menghindari dan waspada dari ancaman bahaya tersebut. Pada tanggal 20 April tahun 1950, diajukannya mosi tidak percaya terhadap Parlemen Negara Indonesia Timur, sehingga mendorong Kabinet NIT atau Negara Indonesia Timur untuk meletakkan jabatannya, dan akhirnya Kabinet Negara Indonesia
Timur dibubarkan dan bergabung dalam wilayah NKRI. Kegagalan pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Abdul Aziz ini menyebabkan berakhirnya negara Indonesia Timur. Akan tetapi Somokil bersama para anggotanya tidak akan menyerah untuk melepaskan Maluku Tengah dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai tujuan pemberontakan Republik Maluku Selatan. Pemberontakan Republik Maluku Selatan yang didalangi oleh mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur, Somokil bertujuan untuk melepaskan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sebelum diproklamasikan Republik Maluku Selatan, Gubernur 9 serangkai yang beranggotakan pasukan KNIL dan Partai Timur Besar terlebih dahulu melakukan propaganda terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia untuk memisahkan wilayah Maluku dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di sisi lain, dalam menjelang proklamasi Republik Maluku Selatan, Somokil telah berhasil mengumpulkan kekuatan dari masyarakat yang berada di daerah Maluku Tengah. Sementara itu, sekelompok orang yang menyatakan dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia diancam dan dimasukkan ke penjara karena dukungannya terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia dipandang buruk oleh Somokil. Selanjutnya, upaya penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan di Maluku. Dalam upaya penumpasan, pemerintah berusaha untuk mengatasi masalah ini dengan cara berdamai. Cara yang dilakukan oleh pemerintah yaitu dengan mengirim misi perdamaian yang dipimpin oleh seorang tokoh asli Maluku, yakni Dr. Leimena. Namun misi yang diajukan tersebut ditolak oleh Somokil. Selanjutnya, misi perdamaian yang dikirimkan oleh pemerintah terdiri atas para pendeta, politikus, dokter, wartawan pun tidak dapat bertemu langsung dengan pengikut Somokil. Karena upaya perdamaian yang diajukan oleh pemerintah tidak berhasil, akhirnya pemerintah melakukan operasi militer untuk membersihkan gerakan Republik Maluku Selatan dengan mengerahkan pasukan gerakan operasi militer 3 yang dipimpin oleh seorang kolonel bernama A.E. Kawilarang yang menjabat sebagai Panglima Tentara dan Teritorium Indonesia Timur. Setelah pemerintah membentuk sebuah operasi militer, penumpasan pemberontakan Republik Maluku Selatan akhirnya dilakukan pada tanggal 14 Juli 1950. Dan pada tanggal 15 Juli 1950, pemerintah Republik Maluku Selatan mengumumkan bahwa negara Republik Maluku Selatan sedang dalam bahaya. Pada tanggal 28 September, pasukan militer yang diutus untuk menumpas pemberontakan menyerbu ke daerah Ambon, dan pada tanggal 3 November 1950, seluruh wilayah Ambon dapat dikuasai termasuk Benteng New Victoria yang akhirnya juga berhasil dikuasai oleh pasukan militer tersebut. Baiklah, materi selanjutnya yaitu mengenai pemberontakan PKI di Madiun. Latar belakang terjadinya pemberontakan PKI di Madiun. Tidak lama setelah kemerdekaan Republik Indonesia, pada tanggal 18 September 1948 terjadi peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh sekelompok orang dari Partai Komunis Indonesia atau PKI. Kemerdekaan yang seharusnya dihiasi dengan pembangunan bangsa justru malah dikacaukan oleh sekelompok orang yang tidak paham tentang arti kemerdekaan Indonesia. Kelompok yang satu ini lebih mementingkan kepentingan pribadi dan kelompoknya daripada kepentingan nasional yang seharusnya lebih diperhatikan untuk kemajuan bangsa. Pemahaman komunisme tumbuh di benak orang-orang PKI, sedangkan rakyat biasa seperti para petani, buruh, dan lain sebagainya tidak tahu apa arti dari paham politik tersebut. Mereka mengikuti para aktivis PKI hanya karena ikut-ikutan saja dan bukan karena pemahaman yang baik tentang komunis tersebut. Peristiwa pemberontakan yang dilakukan oleh PKI ini diawali dengan kesepakatan perjanjian Renville di mana negara Indonesia berada dalam posisi yang sangat dirugikan. Kerugian pertama yaitu adanya penyempitan kekuasaan wilayah Indonesia, dan hal ini semakin memperlemah posisi Indonesia karena pada saat itu posisi Indonesia terkurung oleh kekuasaan Belanda. Kerugian kedua yaitu
kehancurnya sektor perekonomian, di mana masyarakat Indonesia sangat lemah dalam bidang perekonomian karena diblokade oleh negara Belanda. Dan kerugian ketiga yaitu yang dirasakan oleh negara Republik Indonesia adalah konflik antara Amir Syarifuddin dan kelompok yang kontra terhadap hasil perjanjian Renville, di mana kelompok ini didominasi oleh Partai Nasional Indonesia dan Masyumi. Selanjutnya yaitu tujuan pemberontakan PKI di Madiun. Tujuan pertama yang dilakukan oleh PKI adalah dengan melakukan propaganda kepada masyarakat untuk mempercayai akan pentingnya Front Nasional. Lewat Front Nasional tersebut dilakukan penggalangan kekuatan revolusioner dari masyarakat tani, buruh, dan golongan rakyat miskin lainnya dengan memanfaatkan keresahan sosial yang terjadi di antara masyarakat tersebut. PKI berencana bahwa setelah upaya tersebut dilakukan, maka selanjutnya PKI akan berkoalisi dengan tentara. PKI beranggapan bahwa tentara Indonesia ini harus memiliki sikap yang sama seperti tentara merah yang berada di Uni Soviet. Tentara yang dipilih oleh PKI harus memiliki pengetahuan di bidang politik dan dibimbing oleh opsir politik, serta harus memiliki pemikiran anti penjajahan. Sebagian besar tentara yang bergabung dengan PKI adalah tentara yang mempunyai rasa sakit hati akibat adanya program rasionalisasi dan reorganisasi oleh Kabinet Hatta, dan secara kebetulan mereka juga menemukan persamaan tujuan dengan PKI. Selanjutnya yaitu upaya penumpasan pemberontakan PKI di Madiun. Pemberontakan PKI yang terjadi di kota Madiun mendorong Presiden Republik Indonesia untuk melakukan tindakan tegas terhadap PKI. Presiden Republik Indonesia Insinyur Soekarno memutuskan seluruh kekuasaan yang berada di bawah komandonya. Ketika beliau mendengar berita bahwa kota Madiun telah dikuasai oleh sekelompok pemberontak dari PKI yang dipimpin oleh Musso, maka pemerintah langsung mengadakan sidang kabinet lengkap yang berlangsung pada tanggal 19 September 1948 dan diketuai secara langsung oleh Insinyur Soekarno. Hasil sidang tersebut mengambil keputusan antara lain, yang pertama, bahwa peristiwa yang terjadi di kota Madiun yang digerakkan oleh PKI adalah suatu pemberontakan terhadap pemerintah Indonesia dan memberikan instruksi kepada alat-alat negara dan angkatan perang untuk memulihkan keamanan negara. Dan yang kedua yaitu memberikan kekuasaan penuh terhadap Jenderal Sudirman untuk melaksanakan tugas pemulihan keamanan dan ketertiban di kota Madiun dan daerah-daerah lainnya. Setelah Presiden memberikan komando kepada angkatan perang untuk memulihkan keamanan di kota Madiun, dengan segera angkatan perang mengadakan penangkapan terhadap provokator yang membahayakan negara dan diadakan penggerebekan di tempat-tempat yang dianggap perlu untuk diamankan. Gerakan operasi militer yang dilancarkan oleh pasukan yang taat dan patuh kepada pemerintah Republik Indonesia berjalan dengan singkat. Hanya dalam waktu 12 hari, Madiun beserta daerah-daerah di sekitarnya dapat dikuasai kembali, tepatnya pada tanggal 30 September 1948. Setelah Madiun dapat direbut kembali oleh pasukan TNI, keamanan kota Madiun pun mulai terkendali dan setiap rumah yang berada di sekitarnya mengibarkan bendera merah putih. Selanjutnya yaitu dampak dari pemberontakan PKI di Madiun. Terjadinya pemberontakan di kota Madiun membuat keamanan di daerah tersebut tidak stabil sehingga meresahkan warga yang berada di daerah tersebut. Akibat pemberontakan tersebut yaitu aktivitas warga biasa seperti petani dan buruh terganggu. Kelancaran untuk membangun bangsa pada saat itu menjadi terganggu dan hal ini merugikan masyarakat Indonesia. Dampak lain yang disebabkan oleh pemberontakan PKI yakni banyaknya korban jiwa baik dari anggota TNI maupun anggota PKI. Tidak sedikit pasukan kedua belah pihak yang terluka dan mati. Pasukan PKI juga banyak yang meninggal karena kelaparan dan penyakit. Pemberontakan PKI ini melibatkan setidaknya 8 batalion dan pasukan militer Indonesia yang harus bertempur melawan para pemberontak yang sebetulnya juga merupakan rakyat Indonesia sendiri. Baiklah, kita masuki materi yang ketiga, yaitu pemberontakan PRRI Permesta.
Latar belakang pemberontakan PRRI Permesta. Awal pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia atau PRRI dan Permesta sebenarnya sudah muncul pada saat menjelang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS pada tahun 1949, dan pada saat yang bersamaan divisi Banteng diciutkan sehingga menjadi kecil dan hanya menyisakan 1 brigade. Brigade ini pun akhirnya diperkecil lagi menjadi Resimen Infanti 4 TTIBB. Hal ini memunculkan perasaan kecewa dan terhina pada para perwira dan prajurit Divisi 9 Banteng yang telah berjuang mempertaruhkan jiwa dan raganya bagi kemerdekaan Indonesia. Pada saat itu juga terjadi ketidakpuasan dari beberapa daerah yang berada di wilayah Sumatera dan Sulawesi terhadap alokasi biaya pembangunan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Kondisi ini diperparah dengan tingkat kesejahteraan prajurit dan masyarakat yang sangat rendah. Ketidakpuasan tersebut akhirnya memicu terbentuknya Dewan Militer Daerah, yaitu Dewan Banteng yang berada di daerah Sumatera Barat pada tanggal 20 Desember 1956. Selanjutnya, tujuan dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Adapun tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk mendorong pemerintah supaya memperhatikan pembangunan negeri secara menyeluruh, sebab pada saat itu pemerintah hanya fokus pada pembangunan yang berada di daerah Pulau Jawa saja. PRRI memberikan usulan atas ketidakseimbangan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat. Meskipun alasan yang dilakukan oleh PRRI ini benar, namun cara yang digunakan untuk mengoreksi pemerintah pusat itu sangat salah. PRRI menuntut kepada pemerintah pusat dengan nada paksaan, sehingga pemerintah menganggap bahwa tuntutannya itu bersifat memberontak. Hal tersebut menimbulkan kesan bagi pemerintah pusat bahwa PRRI adalah suatu bentuk pemberontakan. Akan tetapi, jika PRRI itu dikatakan sebagai pemberontak, hal ini merupakan anggapan yang tidak tepat sebenarnya. PRRI ini ingin membenahi dan memperbaiki sistem pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah pusat, bukan untuk menjatuhkan pemerintahan Republik Indonesia. Selanjutnya yaitu dampak dari pemberontakan PRRI dan Permesta. Pemberontakan yang dilakukan oleh gerakan PRRI dan Permesta ini membawa dampak besar terhadap hubungan dan politik luar negeri Indonesia. Dukungan dari negara Amerika Serikat terhadap pemberontakan tersebut membuat hubungan antara Indonesia dengan Amerika Serikat tidak harmonis. Akibat dari pemberontakan ini, pemerintah pusat akhirnya membentuk sebuah pasukan untuk menumpas pemberontakan yang dilakukan oleh PRRI. Hal ini mengakibatkan pertumpahan darah dan jatuhnya korban jiwa baik dari TNI maupun PRRI. Selain itu, pembangunan menjadi terbengkalai dan juga menimbulkan rasa trauma di masyarakat Sumatera, terutama daerah Padang. Materi terakhir mengenai pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA. Kepercayaan rakyat Indonesia akan datangnya Ratu Adil dimanfaatkan Westerling untuk meraih massa guna mewujudkan keinginannya. Kepercayaan tersebut memperlihatkan bahwa sebagian rakyat Indonesia yang telah lama menderita karena penjajahan baik oleh Belanda atau Jepang mendambakan datangnya suatu masa kemakmuran seperti yang terdapat dalam ramalan Jayabaya. Adapun latar belakang terjadinya pemberontakan APRA adalah APRA merupakan pemberontakan yang paling awal terjadi setelah Indonesia diakui kedaulatannya oleh Belanda. Hasil konferensi meja bundar yang menghasilkan suatu bentuk negara federal untuk Indonesia dengan nama Republik Indonesia Serikat. Suatu bentuk negara ini merupakan suatu proses untuk kembali ke negara kesatuan Republik Indonesia, karena memang hampir semua masyarakat dan perangkat pemerintahan di Indonesia tidak setuju dengan bentuk negara federal. Tapi juga tidak sedikit yang tetap menginginkan Indonesia dengan bentuk negara federal. Hal ini menimbulkan banyak pemberontakan atau kekacauan yang terjadi pada saat itu. Pemberontakan yang dilakukan oleh golongan-golongan tertentu yang mendapatkan dukungan dari Belanda karena merasa takut jika Belanda meninggalkan Indonesia, maka hak-haknya atas Indonesia akan hilang.
Tujuan dari Westerling membentuk APRA ini adalah mengganggu prosesi pengakuan kedaulatan dari Kerajaan Belanda kepada pemerintah Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Upaya itu dihalangi oleh Letnan Jenderal Borman van Vreden, Panglima tertinggi tentara Belanda. Tujuan lainnya adalah untuk mempertahankan bentuk negara federal di Indonesia dan adanya tentara tersendiri pada negara-negara bagian RIS. Selanjutnya itu jalannya pemberontakan APRA. Pemberontakan yang dilakukan oleh Angkatan Perang Ratu Adil atau APRA yang dipimpin oleh mantan Kapten KNIL Raymond Westerling bukanlah pemberontakan yang dilancarkan secara spontan. Pemberontakan ini telah direncanakan sejak beberapa bulan sebelumnya oleh Westerling dan bahkan telah diketahui oleh pimpinan tertinggi militer Belanda. Pada tanggal 25 Desember 1949, sekitar pukul 8 malam, Westerling menghubungi Letnan Jenderal Borman van Vreden, Panglima tertinggi tentara Belanda, untuk menanyakan bagaimana pendapat Van Vreden mengenai rencananya untuk melakukan kudeta terhadap Soekarno setelah penyerahan kedaulatan dari Belanda terhadap Indonesia. Selanjutnya, penumpasan APRA. Ketika terjadi pemberontakan APRA, tidak dilakukan perlawanan yang berarti. Hal ini disebabkan karena beberapa faktor. Pertama, karena serangan dilakukan dengan sangat tiba-tiba. Pembalasan tembakan pun tidak dilakukan karena orang-orang APRA bercampur dengan orang-orang KNIL dan KL. Sedangkan mengenai latar belakang aksinya, diduga keras bahwa APRA ingin mendukung berdirinya negara Pasundan supaya negara ini bisa berdiri tanpa gangguan TNI dan menggunakan APRA sebagai angkatan perangnya. Secara umum, boleh pasukan divisi Siliwangi TNI tidak siap karena baru saja memasuki kota Bandung setelah perjanjian KMB. Panglima Siliwangi, Kolonel Sadikin, dan Gubernur Jawa Barat Sewaka pada saat kejadian sedang mengadakan peninjauan ke kota Subang. Sementara di Jakarta pada pukul 11 bertempat di kantor Perdana Menteri RIS diadakan perundingan antara Perdana Menteri RIS dan Komisaris Tinggi Kerajaan Belanda di Indonesia. Terungkap adanya keterlibatan tentara Belanda dalam peristiwa di Bandung itu, maka diputuskan tindakan bersama. Dampak pemberontakan APRA. Bila dilihat dari latar belakang pemberontakan yang dilakukan oleh APRA yang diketuai oleh Raymond Pierre Westerling, ini bertujuan untuk mendapat pengakuan dari pemerintah RIS yang ingin diakui sebagai tentara Pasundan. Selain itu, pemberontakan ini berdampak untuk mempertahankan pemerintahan Republik Federal dan tidak menginginkan adanya penyerahan kedaulatan serta adanya tentara tersendiri di negara-negara bagian RIS. Sehingga terjadilah pemberontakan APRA ini yang terjadi di Bandung. Baiklah, mungkin itu saja penjelasan saya mengenai peristiwa pemberontakan yang ada di Indonesia. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.